Audio Jungle. Pak Seda, waktunya sekarang Pak yang acara ini. Tadi kan ada 4 rancangan. Iya Pak. Yang satu tentang tenaga kerja, yang kedua tentang paket, yang ketiga tentang PDAM. Yang satu apa itu? Berbasis resiko Pak. Oh iya, Betul. yang ketiga kan dalam rangka penyetan modal. Iya, ya. Yang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, itu ada peraturan daerah yang PDAM perlu ditambah modalnya. Dengan tambah modal ini bisa meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Yang pada akhirnya kan nanti pelayanan meningkat, pendapatan meningkat, yang mudah-mudahan bisa meningkatkan biaya. Dan laporan tentang audit, bahwa audit kan lewat independen. Dan insya Allah selama ini sudah bagus. Ini yang perlu dipertahankan lebih banyak. Yang terkait dengan retribusi perizinan tenaga asing itu Pak, selama ini payung hukumnya seperti apa sih Pak untuk yang tenaga asing? Baru peraturan bupati. Baru Perbup ya? Iya, nanti akan lebih kuat lagi. Nah, berarti sasarannya nanti lembaga ya Pak? Lembaga dan orang-orang. Oh iya. Orang-orang yang tenaga kerja asing yang ada di Cilacap. Kan banyak itu kan? Siap Pak. Oke, wis ya. Pilkades. Sebetulnya sih nggak ada perubahan pilkades itu, hanya penyelenggaraan, penyelenggaraan bahwa untuk penyelenggaraan pilkades itu boleh lewat APBD. APBD kita 50 juta, masih kurang. Tapi ya saya prinsipnya ya pengalat itu efektif dan efektif. Kan itu, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Yang terkait tegang waktu sama lokasi tadi gimana Pak? Yang siapa ya? Yang terkait tadi ada untuk memilah lokasi atau gimana tadi Pak yang disampaikan Pak Bupati? Apa memang ada penambahan atau gimana Pak maksudnya untuk lokasi pemilahnya? Iya, ada yang ada prokesnya kemudian. Oh, yang prokes. Ini itu kan yang lokasi itu kan per kadus. Oh, okay. Atau 500 orang satu TPS. Gitu. Dan ini kan nanti dalam rangka masih COVID, sehingga diharapkan ya itu tidak menjadi baku 500, mungkin bisa dipecah lagi menjadi 2 TPS. Jadi itu kan per TPS 500. Itu kan khawatir mau nanti berkerumunan, sehingga dengan mungkin 250 sehingga nanti kerumunan akan berkurang. Itu yang masih pemetaan yang tadi. Oke ya? Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bupati Cilacap, yang terhormat para pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati saudara anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap, yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap,
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, dan hadirin yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna DPRD pada hari ini, perkenankanlah saya mengajak Bapak Ibu semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 21 Februari 2022 telah ditetapkan bahwa kegiatan pada tanggal 2 Maret 2022 adalah rapat paripurna DPRD. Sehubungan masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka rapat paripurna hari ini dilaksanakan secara langsung dan juga memanfaatkan sarana video conference. Adapun acara rapat paripurna DPRD hari ini adalah penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap tentang 1. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing. 2. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. 3. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, dan 4. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan pasal 140 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor 172 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap, bahwa rapat paripurna DPRD pada hari ini memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD. Menurut catatan Sekretaris DPRD, anggota DPRD yang hadir pada hari ini adalah 44 anggota dari 50 anggota Dewan yang terhormat. Itu quorum terpenuhi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, rapat yang ke-24, masa persidangan 2, tahun sidang 2021-2022. Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Maret 2022, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya akan kami sampaikan beberapa catatan dalam rapat paripurna DPRD hari ini yang perlu diketahui oleh peserta rapat. 1. Bahwa Bupati Cilacap telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, yaitu nomor 180-0059-05 Cilacap tanggal 9 Februari 2022 dan nomor 180-087-05 Cilacap tanggal 17 Februari 2022 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah. 2. Bahwa sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Cilacap nomor 172 tahun 2018
tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap pada pasal 9 disebutkan ayat 1, rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ayat 2, pembahasan rancangan perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Ayat 3, pembicaraan tingkat 1 meliputi kegiatan A. Dalam hal rancangan perda berasal dari Bupati. 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda. 2. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda. 3. Tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi. B. Dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD. 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapeda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda. 2. Pendapat Bupati terhadap rancangan perda. 3. Tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. Demikian catatan yang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD hari ini. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya guna memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka kepada Bupati Cilacap untuk memberikan penjelasan terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap dimaksud. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat siang. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Saudara Wakil Bupati Cilacap yang saya hormati, rekan-rekan anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, serta Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang saya hormati, Saudara Sekda, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pimpinan BUMN, BUMD, dan tokoh masyarakat yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang saya hormati, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung di ruangan rapat paripurna ini atau yang mengikuti melalui Zoom meeting. Marilah sejenak kita merenung, menghayati, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap tentang agenda penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap. 1. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing. 2. Perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2015 tentang
tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. 3. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 4. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Rapat Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan 4 buah rancangan peraturan daerah sebagai berikut. Pertama, retribusi penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Cilacap. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah yang berfungsi untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah yang mengarah pada perwujudan kemandirian keuangan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, serta sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4IM/8-04/6/2021 tentang penyesuaian peraturan daerah atau peraturan kepala daerah mengenai retribusi daerah yang berasal dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana pengguna tenaga kerja asing perpanjangan. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2016 tentang retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten Cilacap perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Di samping karena diperlukan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya agar terwujud harmonisasi antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Penyusunan raperda ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap dari sektor retribusi daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat berjalan secara optimal. Terhadap pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran penularan corona COVID-19 yang membahayakan kesehatan masyarakat. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa perlu disesuaikan. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap jangka waktu dan hari tenang. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut Permendagri 72
tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa mengamanatkan bahwa satu, tahapan pemilihan kepala desa perlu disesuaikan dengan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan COVID-19 yang membahayakan kesehatan masyarakat. Dua, bupati perlu melakukan perubahan terhadap penetapan jadwal tahapan pemilihan dan nama-nama desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak dengan keputusan bupati sebagai pedoman panitia pemilihan dalam menyusun jadwal tahapan pemilihan. Tiga, bupati perlu membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten. Empat, pemerintah desa dapat menyediakan dukungan biaya pemilihan dalam APBD desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dalam rangka menyesuaikan serta perkembangan dinamika dan sosiologis di Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan perubahan pengaturan mengenai tahapan pemilihan kepala desa dan kelengkapan persyaratan calon kepala desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Cilacap menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagai usulan Raperda dalam program pembentukan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2022 untuk dapat dibahas dan mendapat persetujuan bersama. Ketiga, penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko dalam rangka memberikan kepastian hukum. Penyelenggaraan perizinan usaha meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu didukung penyelenggaraan perizinan usaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel di Kabupaten Cilacap, sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha di daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang mengatur materi muatan terkait sektor kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan berusaha dengan menerapkan perizinan berbasis resiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko sesuai kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan selanjutnya untuk dibahas
dan mendapat persetujuan bersama. Keempat, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Badan usaha milik daerah merupakan perusahaan daerah yang sebagian atau seluruhnya modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah serta pembangunan nasional agar dapat memberikan layanan bina kepada masyarakat. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan besaran modal dasar dan laporan audit tahunan secara guna mendorong kinerja perusahaan dalam peningkatan layanan dan menumbuhkan perekonomian daerah. Maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap perlu untuk diubah dan disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama. Rapat Dewan yang terhormat, demikian gambaran umum rancangan Perda Kabupaten Cilacap tahun 2022 tentang 1. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Cilacap. 2. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. 3. Penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. 4. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami sampaikan terima kasih. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk dapat menunaikan tugas dan kewajiban pengabdiannya kepada nusa bangsa agama sesuai bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Cilacap yang telah menyampaikan penjelasan dimaksud. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya penyerahan secara resmi rancangan peraturan daerah dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap. Untuk lebih tertibnya akan diatur oleh protokol. Kami persilahkan. Penyerahan Raperda Kabupaten Cilacap dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD dan Bupati Cilacap berkenan untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri.
Penyerahan dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap. Penyerahan selesai, berkenan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan selanjutnya waktu kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kepada saudara protokol yang telah mengatur jalannya penyerahan raperda dimaksud. Rapat Dewan yang terhormat, dengan demikian seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini telah selesai. Maka perkenankanlah kami atas nama pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian serta perkenannya mengikuti rapat paripurna DPRD hari ini. Dan mohon maaf manakala kami dalam memimpin rapat ada kekeliruan dan tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat paripurna DPRD hari ini kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.